yang baru beli mobil, jalan-jalan ke luar negeri, dapat kerjaan keren, nikah dekat banget sama kehidupan kita semua. Apalagi anak muda zaman sekarang, yaitu tentang hai semuanya, selamat datang kembali di obrolan santai bareng aku. Hari ini kita akan membahas topik yang dekat banget sama kehidupan kita semua. Apalagi anak muda zaman sekarang, yaitu tentang bahaya bandingin diri sendiri di media sosial. Siapa sih yang gak pernah ngerasa minder waktu lihat story orang ada yang baru beli mobil, jalan-jalan ke luar negeri, dapat kerjaan keren, nikah muda, dan kita masih di kamar scroll TikTok sambil overacting. Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu gak sendirian guys. Kenapa sih kita suka bandingin diri sendiri di media sosial gitu? Dulu sebelum ada medsos, kita cuma tahu hidup orang di sekitar kita aja. Sekarang kita bisa lihat hidup ratusan orang, bahkan ribuan orang sekaligus setiap hari, ya kan? Dan yang muncul di feed itu cuma yang bagus-bagus saja. Foto liburan, pencapaian hidup, muka glowing, rumah estetik, pasangan romantis, karir sukses. Padahal itu semua cuplikan aja guys. Itu bukan seluruh hidup mereka nih. Tapi otak kita nggak bisa bedain akhirnya kita ngerasa kok hidup gua gini-gini aja gitu. Dampak negatif kalau kita terus bandingin diri sendiri, ini dampak buruknya yang sering nggak kita sadari. Kehilangan rasa syukur, padahal kita punya hal-hal yang berharga tapi nggak kita sadari. Merasa gagal belum mulai, lihat orang sukses di umur 25, kita jadi mikir hidup kita telat. Overacting dan kecemasan sosial, kita jadi takut ketemu sama orang yang merasa nggak sekeren mereka. Kita merasa nggak sekeren kayak kita kan? Kita ini merasa nggak sekeren kayak mereka gitu. Mental health jadi terganggu, bisa bikin stres, cemas, bahkan depresi. Kenapa hal di sosial media itu ilusi? Coba kita ingat, orang cuma upload mereka pengen kita lihat sebenarnya. Mereka nggak tahu waktu mereka nangis, gagal, depresi, bahkan ada yang pinjam barang mewah cuma untuk buat konten. Bahkan ada yang pinjam barang-barang mewah cuma buat konten. Foto, video yang diedit biar kelihatan perfect gitu ya kan. Sosial media iklan, bukan real life. Kayak nonton trailer film bagus, tapi belum tentu realitanya semarak itu, semenarik itu belum tentu. Gimana caranya kita menghadapin itu semua? Sadarin bahwa perbandingan itu racun, pelan-pelan, tapi punya waktu
dan jalan masing-masing. Kurangin waktu lihat story orang. Bukan unfollow, tapi kamu bisa mute, didiamkan gitu. Kalau merasa tergiur gitu, buat konten yang bikin kamu bangga. Bukan demi like, bukan. Jangan demi like. Post saja sesuatu karena kamu suka, bukan karena pengen validasi. Latihan, syukurin setiap hari. Coba catat 3 hal yang kamu syukurin tiap malam, sekecil apapun itu. Follow akun-akun positif yang isinya inspirasi, edukasi, atau motivasi, bukan flexing gitu. Cerita atau refleksi pribadi. Operasional, bebas motivasi, impossible gitu. Kalau kamu mau tambahin cerita pribadi, bisa banget. Misalnya pernah ngerasa minder lihat teman-teman yang sukses, pernah ngebandingin diri sampai nggak percaya diri. Gimana kamu sadar dan bangkit pelan-pelan. Cerita ini bukan video kamu lebih real, bikin manusiawi dan nyambung ke penonton. Ingat, hidup itu bukan lomba siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang paling konsisten dan tetap waras. Sosial media boleh kamu nikmatin, tapi jangan sampai kamu jadi budaknya. Jangan bandingin proses kamu yang masih babak 1 kayak saya lah, sama hidup orang lain yang udah babak 10 gitu. Kita semua pada waktunya akan jujur, akan ada di jalur yang beda. Kalau kamu pernah ngerasa minder gara-gara sosial media, tolong tulis di komentar, kita saling menguatkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semangat terus, pantang mundur.